Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Rian, mahasiswa PMAT 19. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tanggapan tentang kurikulum-kurikulum yang ada di negara ASEAN dan akan menilai menurut saya mana yang kurikulumnya itu tergolong rumit dan mana yang tergolong simple. Namun sebelum kita masuk ke komentar tersebut, mari kita lihat dulu apa sih itu pengertian dari kurikulum. Nah, di sini saya mengambil pengertian kurikulum menurut Undang-Undang dari Sistem Pendidikan Nasional itu tahun 2003 pada bab 1 pasal 1 yang mana disebutkan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian kalau kita mengartikan pengertian kurikulum itu secara umum, yaitu adalah seperangkat atau perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Dalam hal ini bisa saja dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan Tinggi yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan peserta pelajaran itu bisa saja dosen, bisa saja guru, dan murid ataupun mahasiswa. Kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi setiap periode itu ada aturannya khusus, ada perbedaan khusus dari setiap kurikulum. Kemudian, penyusunan perangkat mata pelajaran ini harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan tersebut sesuai dengan kebutuhan lapangan. Nah, jadi ketika kita ingin ketika kita ingin menyusun perangkat pembelajaran, itu harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat kita, di daerah kita. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tanggapan mengenai kurikulum-kurikulum yang ada di negara ASEAN. Oke, untuk yang pertama kita saya akan memberikan komentar saya mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa di Indonesia itu banyak sekali yang namanya kurikulum. Banyak sekali mengenal yang namanya kurikulum. Kalau kita lihat di sejarah kurikulum, kurikulum pertama Indonesia itu ada sejak tahun 1947, yang dimana di situ adalah masa awal mula masa kemerdekaan Indonesia, yang disebut kurikulum tahun 1947 itu adalah disebut Rencana Pelajaran tahun 1947. Atau kurikulum ini lebih populer disebut dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Jadi dimulai dari kurikulum 1947, kemudian berlanjut di kurikulum 1952, kemudian berlanjut ke 1968, kemudian lanjut ke 1975, kurikulum 1984, 94, kemudian tahun 2004, 2006, dan yang sekarang itu adalah kita masuk di kurikulum 2013. Nah, dari masing-masing kurikulum ini dia memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kalau kita lihat ya, di kurikulum awal, kurikulum pertama Indonesia di tahun 1947,
kelebihannya di sini salah satunya adalah lebih mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Itu salah satu kelebihan dari kurikulum 1947. Kemudian, kalau kita melihat dari kelemahannya, kurikulum ini tentu dibayang-bayangi oleh pendidikan zaman penjajahan, sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajahan. Itu adalah kelemahan dan kelebihan dari kurikulum 1947. Kemudian di kurikulum 1952 ini rencana pelajarannya lebih terurai. Itu lebih mengarah ke sistem pendidikan nasional walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia. Namun ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah mata pelajaran belum berorientasi di masa depan, karena yang diajarkan itu hanya mengarah ke kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu saja. Jadi tidak untuk berorientasi di masa depan. Kemudian di kurikulum 1968 ya, ini adalah kurikulum yang bersifat politis. Ya, ini bersifat politis karena mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Nah, kalau kita melihat dari kelebihannya, salah satu kelebihannya dari kurikulum ini adalah dibuat untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Namun, penerapannya di daerah diberi kebebasan. Jadi, kelebihannya adalah pada kurikulum ini setiap daerah itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya masing-masing. Dan juga disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah yang bersangkutan. Kemudian kalau kita melihat kelemahannya, salah satu kelemahannya ya, walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada praktiknya ya, kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktik. Ya. Jadi kurikulum ini lebih mengarah ke teorinya saja, sedangkan untuk prakteknya di lapangan itu masih sangat kurang. Itu salah satu kelemahan dari kurikulum 1968. Kemudian kalau kita masuk di kurikulum 1975 ya, salah satu kelebihannya itu berorientasi pada tujuan. Jadi kurikulum ini mengarah ke tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian kelemahannya kalau kita lihat ya, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Jadi tidak serasi nih antara bidang studi dengan kemampuan peserta didiknya. Itu salah satu kelemahan dari kurikulum ini. Kemudian kalau kita melihat lagi di kurikulum 1984 ya, kurikulum ini lebih disempurnakan lagi. Salah satu kelebihannya ya, kalau kita lihat itu memuat materi dan metode yang disebut itu secara rinci, sehingga guru dan siswa dapat lebih dalam itu, siswa dan guru mudah untuk melaksanakannya. Jadi dalam kurikulum ini metode belajar itu lebih diperinci, sehingga guru ketika mengajar dan siswanya ketika belajar itu lebih mudah untuk memahaminya atau mengikutinya. Sedangkan salah satu kelemahan dari kurikulum ini adalah banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan cara belajar siswa yang aktif. Yang terlibat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana sini, ada tempelan gambar dan ada yang menyolok. Jadi di sini siswa diberikan kebebasan itu, dalam kurikulum ini siswa diberikan kebebasan untuk aktif, namun di sini tidak ada yang namanya pengawasan yang ketat dari si pendidik. Jadi itu salah satu kelemahan dari kurikulum ini. Kemudian kalau kita lihat lagi di kurikulum 1994 ya,
Kurikulum ini kelebihannya salah satunya adalah bersifat standar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Kemudian salah satu kelemahannya ini salah satu kelemahan dari kurikulum ini, pendekatan penguasaan materi itu lebih memberatkan siswa. Jadi penguasaan materi itu harus siswa yang menguasai dibandingkan dengan gurunya. Itu adalah kelemahan dari kurikulum 1994 ini. Kemudian kita ada lagi yang mengenal namanya kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini juga lebih populer disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Salah satu kelebihannya itu pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar atau penampilan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mempersiapkan kemampuan individu. Kemudian salah satu kelemahannya itu beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Nah, ini kelemahan dari kurikulum 2004. Jadi siswa itu lebih banyak beban ya untuk belajar, sehingga itu dinilai sangat berat ketika dihadapkan pada kurikulum ini, ketika harus menuntut adanya aturan-aturan yang terdapat di dalam kurikulum 2004 ini. Kemudian kita lihat lagi di kurikulum 2006. Nah, ini dikenal dengan istilah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau kita melihat kelebihannya, yaitu secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya. Jadi secara teori ini lebih memberikan kebebasan kepada setiap daerah, khususnya di sekolah-sekolah, untuk mengembangkan potensi-potensi dan juga kreativitas inovasi yang ada di setiap daerah tertentu di masing-masing sekolah. Kemudian ini ada juga kelemahannya. Salah satu kelemahannya yang pertama itu banyak guru belum memahami hakikat dari kurikulum, sehingga pembelajaran maupun administrasi guru hanya berubah nama dan istilah-istilah. Jadi itu salah satu kelemahannya. Jadi guru itu belum memahami karakteristik atau hakikat dari kurikulum ini, sehingga diibaratkan guru itu hanya mengubah atau mencontek yang sebelumnya tanpa harus mengembangkannya lebih dalam lagi. Itu salah satu kelemahannya. Kemudian kita masuk di kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini itu menuntut siswanya di sini menitik beratkan kepada siswa itu lebih aktif untuk belajar gitu. Jadi yang lebih esensial ya dan sesuai dengan perkembangan anak. Jadi kurikulum ini lebih esensial, lebih utama dan sesuai dengan perkembangan anak, karena relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian kurikulum ini juga berpusat pada peserta didik. Jadi yang lebih berperan penting di kurikulum 2013 adalah siswanya dibandingkan gurunya. Gurunya itu hanya sebagai fasilitator ketika siswanya itu sedang belajar gitu. Kemudian salah satu kelemahannya ya, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum. Kemudian pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Jadi salah satu kelemahan dari kurikulum 2013 ini adalah antara siswa dan guru itu dinilai sama rata kemampuannya. Sedangkan kalau kita ketahui bahwa mungkin saja ya, karena seorang guru itu lebih berpengalaman, karena dia sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, kemungkinan dia ataupun bisa jadi ataupun semestinya dia sudah memiliki pengetahuan yang lebih ataupun pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan siswanya, sehingga menyebabkan gurunya itu lebih cerdas lah dibandingkan dengan siswanya. Itu
salah satu kelebihan dan kelemahan yang terdapat di kurikulum 2013. Kemudian kalau kita melihat di kurikulum yang ada di negara-negara lain, ya, kita mulai di kurikulum yang ada di negara tetangga kita, negara Malaysia. Kalau di Malaysia itu sistem atau pendidikan itu diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan formalnya dimulai dari prasekolah. Sedangkan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Tinggi. Samanya seperti di Indonesia, ada yang namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu lebih membawahi di sekolah dasar dan sekolah menengah. Kemudian untuk Kementerian Pendidikan Tinggi itu lebih mengarah ke perguruan tinggi gitu, yang ada di kampus-kampus ataupun universitas-universitas. Adapun visi misi utama pemerintah Malaysia dalam menjadikan adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan yang berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya yang ada di negara tetangganya, misalnya seperti di Singapura ataupun di negara Australia. Itu sistem kurikulum atau sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Kemudian kurikulum yang ada di Singapura. Kalau kita lihat bahwa Singapura adalah salah satu negara maju, satu-satunya negara maju yang terdapat di negara ASEAN. Jadi Singapura ini adalah negara kecil, namun dia termasuk ke dalam salah satu negara maju. Karena kalau kita melihat dari sistem pendidikannya, Singapura telah berkembang dari sistem pendidikan ala Inggris yang tradisional, menjadi sistem pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan mengembangkan bakat peserta didik. Jadi di Singapura itu lebih mengembangkan bakat-bakat yang terdapat pada peserta didiknya. Kemudian di negara Singapura, Singapura menjadi salah satu negara tujuan untuk menuntut ilmu. Jadi di Singapura itu dijadikan sebagai negara tujuan untuk menuntut ilmu. Kemudian keunggulan sistem pendidikan yang ada di Singapura terletak pada kebijakan dan kurikulum yang lengkap, di mana inovasi semangat kewirausahaan menjadi hal yang utama yang sangat dibutuhkan. Nah, jadi di Singapura ini ada dua hal yang ditekankan pada sistem pendidikannya, yaitu ada inovasi dan semangat untuk berwirausaha. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Singapura itu adalah negara kecil yang dimana sumber daya alamnya itu sangat sedikit sekali. Namun pemerintah Singapura telah mengembangkan atau menerapkan atau mengadakan kurikulum untuk mengasah kemampuan peserta didiknya agar memiliki jiwa kewirausahaan, agar bisa menciptakan inovasi-inovasi agar negaranya itu bisa semakin maju, bisa memiliki pemikiran untuk berwirausaha yang tinggi. Maka salah satu hal yang sangat dibutuhkan itu adalah itu tadi. Mereka itu mengembangkan sistem inovasi dan semangat berwirausaha. Itu untuk di Singapura. Kemudian kalau kita lihat di negara Thailand, sistem pendidikan di Thailand ini hampir mirip sebenarnya dengan yang ada di Indonesia, Namun perbedaan yang signifikan itu terletak pada pendidikan vokasi. Kemudian Thailand di sini juga sama seperti Indonesia, juga menerapkan wajib belajar selama 9 tahun. Namun pendidikan gratis diberikan sampai tamat sekolah menengah atas.
Kemudian pasti kunci sukses pendidikan yang ada di negara Thailand adalah selalu mendasarkan pada sains dan teknologi, sehingga semua yang dihasilkan itu berdasarkan pada penelitian dan riset. Nah, jadi di Thailand itu ya, sistem pendidikannya itu lebih menekankan pada sains dan teknologi agar dihasilkanlah penelitian-penelitian atau riset-riset yang memungkinkan itu benar-benar terjadi, yang memungkinkan adanya penemuan-penemuan baru, sehingga sistem pendidikan di sana itu bisa berkembang dengan sangat cepat, dengan sangat bagus. Kemudian kalau kita melihat di sistem kurikulum Kamboja ya, di negara Kamboja, pendidikan umum Kamboja itu didasarkan pada kurikulum nasional sekolah yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan sekolah menengah atas. Itu untuk di Kamboja. Kemudian kalau kita lihat sistem kurikulum yang ada di negara Brunei Darussalam, itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Tetapi tujuan utamanya adalah membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Itu yang ada di negara Brunei. Kemudian kalau kita melihat kurikulum yang ada di negara Filipina, kalau di negara Filipina itu sistem pendidikan diatur dan diawasi oleh Departemen Pendidikan dengan kantor di setiap daerah di 13 negara bagian yang ada di negara Filipina. 13 negara bagian ini artinya 13 provinsi kalau di Indonesia. Filipina itu menetapkan bahwa wajib belajar di negara itu selama 13 tahun. Kalau tadi di Indonesia itu wajib belajar itu 9 tahun, sedangkan di Filipina wajib belajarnya adalah selama 13 tahun. Kemudian menurut data itu sebanyak 95,9% warga Filipina mengenyam pendidikan sampai tingkat setara SMA, termasuk yang terbaik di Asia. Walaupun indeks kualitas mahasiswa di Filipina itu masih sangat rendah, namun produktivitas dan kualitas lulusan universitas-universitas di negara Filipina merupakan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Kemudian yang ada di Laos. Kalau kita melihat di Laos ya, sebuah kurikulum nasional itu bersatu dengan standar yang digunakan dan penggunaan teknologi modern dalam pendidikan Laos. Jadi, penggunaan teknologi modern dalam pendidikan Laos itu sangat terbatas. Kemudian, pendidikan di Laos ini juga mencangkup pendidikan dasar selama 5 tahun. Jadi, wajib pendidikan di Laos itu hanya 5 tahun saja. Diikuti 3 tahun pendidikan menengah rendah, 3 tahun pendidikan menengah atas, dan 3 tahun sampai 7 tahun pendidikan postsekondari atau pendidikan setelah tamat sekolah menengah atas, tergantung pada bidang studinya masing-masing. Itu untuk di Laos. Kemudian di Myanmar, ada 4 tahap utama dalam sistem pendidikan di negara Myanmar. Sistem sekolah di Myanmar terdiri dari 5 tahun menempuh sekolah dasar, 4 tahun menempuh sekolah menengah, dan 2 tahun menempuh sekolah menengah atas. Syarat untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi adalah dengan lulus sekolah akhir, ujian sekolah akhir yang diadakan oleh sekolah. Kemudian untuk pengawasannya
seluruh sekolah pendidikan dasar maupun perguruan tinggi berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan. Administrasi dan Manajemen Pendidikan Dasar dilakukan oleh 3 Departemen Pendidikan Dasar dan Departemen Perencanaan dan Pelatihan Pendidikan sesuai dengan arahan dari Badan Hukum dan Organisasi. Kemudian kita lihat sistem pendidikan yang ada di Vietnam. Ya. Departemen Pendidikan dan Departemen Pendidikan Tinggi di Vietnam itu dikenal dengan istilah MOET yang berdiri pada tahun 1990. MOET ini memiliki tanggung jawab untuk semua pendidikan dan pelatihan di tingkat nasional. Jadi MOET juga bertanggung jawab pada setiap tingkat pendidikan termasuk para sekolah, pendidikan umum, pendidikan profesional, pendidikan tinggi, dan pendidikan berkelanjutan. Di Vietnam, ya, pendidikan itu diatur pada tingkat nasional oleh Departemen Pendidikan dan Pelatihan. Prasekolah atau taman kanak-kanak ditawarkan dari usia 18 bulan dengan pendidikan wajib dari usia 6 tahun. Hanya 5 tahun pendidikan dasar dianggap wajib. Setelah selesai SMP, anak-anak melanjutkan ke pendidikan menengah dan pendidikan sekolah menengah atas. Nah, itu tadi beberapa kurikulum yang ada di negara-negara ASEAN. Kemudian kalau kita melihat kurikulum mana sih yang paling simple dan yang paling rumit, yang sulit untuk diterapkan? Kalau menurut saya, kurikulum yang paling simple adalah kurikulum dari negara. Kalau menurut saya itu kurikulum dari negara Kamboja. Mengapa? Karena di negara Kamboja ini itu pendidikan itu berlangsung di tempat-tempat ibadah gitu, seperti wihara-wihara Buddha dan sebagainya. Itu pun dilaksanakan secara tradisional. Jadi sistem kurikulum yang ada di Kamboja itu lebih secara tradisional, itu lebih menitik beratkan pada pengajaran-pengajaran agama. Sedangkan untuk yang sangat rumit dan sangat kompleks menurut saya itu adalah kurikulum yang ada di negara kita sendiri, di negara Indonesia. Mengapa? Karena di Indonesia itu mengenal yang namanya banyak sekali sistem kurikulum, mulai dari pertama kurikulum 1947 hingga sekarang kita mengenal yang namanya sistem kurikulum di 2013. Nah, kalau kita lihat memang adanya perbedaan kurikulum dari tahun 1947 sampai ke tahun 2013 itu menuntut banyak sekali penyempurnaan yang menitik beratkan pada peserta dalam pendidikan tersebut. Yang dimaksud dengan peserta di sini adalah guru, dosen, siswa, dan mahasiswa. Jadi mereka itu dilibatkan, diatur dalam suatu kurikulum tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian di Indonesia itu lebih banyak yang mengenal namanya sistem pendidikan yang mengetahui banyak hal. Jadi semua mata pelajaran itu dimasukkan di dalam suatu kurikulum. Nanti juga diajarkan kepada setiap siswa ataupun setiap mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya, sehingga mempersiapkan mahasiswa atau siswanya itu memiliki pengetahuan yang lebih agar bisa bersaing di dunia luar, di dunia internasional. Seperti itu. Hanya ini video tanggapan yang bisa saya buat. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ketika memberikan tanggapan mengenai kurikulum-kurikulum yang ada di negara-negara ASEAN. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.